Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan trader Indonesia. Jumpa lagi rekan trader market dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Selasa 11 Oktober tahun 2022. Rekan trader, kita memulai hari Selasa yang sangat luar biasa. Tapi sebelum saya memasuki analisa harian saya pada hari ini, saya cepat-cepat dulu mau memberitahukan buat rekan trader bahwa sedikit lagi akan ada news yang sangat luar biasa. Nah, ini dia. 9 menit lagi akan ada news, di mana news ini akan mempengaruhi pound sterling, indeks rata-rata pendapatan dan perubahan klaim ya. Ini rekan trader, kalau kita lihat dari news ini, tidak tertutup kemungkinan dia akan memberikan penekanan kembali lagi terhadap mata uang pound sterling. Tapi kita akan lihat ke depan setelah 8 menit berlalu ya. Oke rekan trader, itu adalah informasi singkat, dan informasi ini juga sangat berpengaruh karena ini adalah kalender ekonomi yang harus kita pahami sebelum kita trading pada hari ini. Oke rekan trader, hari ini sebelum saya akan memulai analisa teknikal kita, saya akan memberikan sebuah masukan atau sebuah tema yang seperti biasa setiap hari saya bawa sebelum memasuki analisa teknikal. Dan tema ini menurut saya ada sangkut pautnya juga dengan pergerakan pasar hari ini. Tema kita hari ini adalah perjuangan indeks dolar Amerika menuju titik tertinggi. Wah, titik tertinggi. Nah, rekan trader, ini kalau kita lihat platform, ya kita balik dulu ke platform. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana indeks dolar Amerika ini dia sudah mencapai 113 menuju ke 114 ya. Tidak tertutup kemungkinan juga dia akan mencoba sampai ke 115 ya. Wah, ini 115. Rekan trader, kalau melihat video-video saya, terutama video short saya kemarin, di salah satu video short saya itu saya bilang bahwa, ini saya tunjukin dulu kali ya video short saya ya. Di salah satu video short saya itu saya bilang bahwa pergerakan dari indeks dolar ini tidak tertutup kemungkinan dia akan menuju ke titik tertinggi atau 115. Nah, ini dia ya. Rekan trader, kalau lihat di sini, ini saya bagi video short saya supaya rekan trader bisa lihat juga ya. Sabar. Ini. Nah, rekan trader lihat di video short saya ini, dolar berpeluang menguat dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Oktober, dan saya di sana saya bilang menuju ke 114. Kalau rekan trader menonton acara ini, dan jangan lupa nonton juga setiap video-video saya yang ada di sini ya. Kemarin peluang jatuhnya dolar Amerika menjelang rislah ya. Selalu akan ada peluang rekan trader, kata siapa bilang tidak ada peluang, selalu akan ada peluang walaupun kenaikan yang sangat luar biasa, tapi tetap juga ada peluang penurunan terhadap dolar. Dan saya bilang bahwa peluang itu akan terjadi setelah ya. Peluang itu akan terjadi setelah FOMC, rapat FOMC yang akan dilakukan pada Kamis dini hari nanti. Dan kalau kita lihat pada hari ini rekan trader, hampir semua mata uang di Asia itu semuanya pada turun semua. Dan memang ini adalah langkah yang diambil untuk kenaikan dari nilai dolar Amerika. Kalau rekan trader lihat hari ini mata uang Asia semuanya agak sedikit mengalami penurunan yang dahsyat. Itu rekan trader coba lihat aja ya. Nah, tapi yang paling penting kalau rekan trader lihat bahwa hari ini indeks dolar Amerika ya, dia rata-rata itu dia naik sampai sebesar 0,2% ya. Rekan trader bisa lihat bagaimana kenaikan yang sangat luar biasa dari indeks dolar Amerika sampai saat ini sudah sampai di titik 100, menyentuh di 113 ya. Dia sekarang ada 113.328. Walaupun sekarang dia udah sampai di titik yang paling tertinggi, dia ada sedikit pembalikan arah, tapi tetap kemungkinan besar sangat kuat pergerakan naik
pada indeks dolar Amerika pada hari ini. Dan kalau kita lihat salah satu faktor kenapa mata uang indeks dolar Amerika ini masih naik, yaitu adalah salah satu statement yang dikeluarkan oleh wakil ketua The Fed, yaitu Leon Bernhardt. Dia mengatakan bahwa hari Selasa kemarin dia mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga di sesi yang ke-6 berturut-turut ini akan terus berlangsung dan tidak tertutup kemungkinan bukan hat-trick lagi, quadrick. Udah kayak Harlan aja kan, quadrick. Kalau Harlan kan di Manchester City kan hat-trick, ya kalau ini quadrick. Ya. Bisa 4 kali berturut-turut sebesar 75 BP. Artinya dengan kenaikan sebesar 75 BP ini artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika, Uncle Sam dolar ini dia akan naik menembus ke 114 atau yang paling tinggi lagi ke 115, dan ini adalah titik tertinggi dalam sejarah. Kalau kita lihat sempat menembus 114.751, itu adalah titik tertinggi dalam sejarah mata uang Amerika. Artinya tidak tertutup kemungkinan apabila dia sudah menembus titik 15.000. Ini aku pasang 15.000 aja kali ya. Artinya kalau dia udah menembus titik 15.000, artinya dia menjadi nilai paling tertinggi dalam sejarah Amerika. Nah, ini aku pasang 15.000 aja deh. 115 ya. Terus nah ini dia. Artinya kalau dia sampai 115, artinya dia akan mencapai titik tertinggi dalam sejarah Amerika. Ya, ini dia. Oleh karena itu masih punya peluang untuk indeks dolar Amerika ini naik terus. Ya, apalagi kita lihat ya, minggu lalu pasar tenaga kerja lebih baik dari perkiraan ya, di mana pasar ini menetapkan peluang hampir sebesar 80% The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basic point pada rapat yang ketiga kali berturut-turut pada bulan November. Bukan ketiga sih, sebenarnya udah keempat, ini salah ini ya. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan juga bahwa dolar Amerika ini, indeks dolar ini diuntungkan dengan meningkatnya permintaan safe haven karena investor masih benar-benar khawatir atas eskalasi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Apalagi kemarin. Makanya kan dari awal kan saya udah bilang rekan trader, peperangan Rusia dan Ukraina ini cuma ada 2 negara yang untung. Ada 2 negara yang untung. Yang negara pertama adalah Amerika. Itu untung dia. Dia menjual semua alat perlengkapan perang dia untung. Yang kedua adalah Rusia. Minyak naik benar-benar, Rusia untung di sana. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya, makanya saya bilang sebenarnya peperangan yang terjadi masih lama. Karena Amerika mau mengejar ke gini. Kan saya udah bilang dari dulu, waktu zaman saya dulu, saya bilang bagaimana cara Amerika menyelamatkan ekonomi mereka. Caranya cuma satu, akan membuat perang dimanapun saja berada. Karena di saat ada perang, ekonomi Amerika yang anjlok itu, dia akan beralih pulih kembali. Itu dia. Makanya saya bilang, imbas dari peperangan ini yang untung cuman 2 negara, Amerika dan Rusia. Itu aja. Yang buntung Eropa. Makanya sebenarnya kalau saya bilang yang Eropa itu salah. Eropa ikut permainan. Ya akhirnya Eropa habis-habisan. Eropa udah miskin banget, sumpah. Sangat miskin. Habis-habisan Eropa. Ya, tapi ya gitu namanya politik ya. Amerika masih menguasai dunia, makanya ya. Tapi yang untung cuma 2 negara, yang buntung hampir semuanya. Apalagi kemarin Pak Jokowi bilang ada 23 negara, saya baru baca tadi bahwa 23 negara ingin mengajukan pinjaman dari IMF. Ya IMF Amerika juga. Nah, itu dia kan trader. Kita tinggalkan yang itu, tapi yang pasti bahwa dolar Amerika masih tetap akan naik dan terus naik menuju ke 115 yang merupakan titik tertinggi dalam sejarah kenaikan dolar Amerika. Oke rekan trader, kita tinggalkan dolar Amerika. Biarlah dolar Amerika dengan Om Biden-nya. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal kita cepat-cepat aja seperti biasa.
analisa ini kita awali dengan indeks dolar Amerika, rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Rekan trader, seperti yang telah saya bilang bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini, ya, rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini pergerakannya menguat tajam. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa menyentuh titik 114. Tapi sebelum waktu di pasar Asia ya, dia sangat kuat ya. Karena dia menjelang pasar Eropa. Rekan trader bisa lihat bahwa menjelang pasar Eropa, kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan dia udah titik, kalau secara teknikal sih udah sampai titik resisten dan dia siap-siap turun. Oleh karena itu kalau penurunan yang terjadi, saya bilang bahwa penurunan dia itu bisa sampai paling minimal sekali 112. Paling minimal. Tapi saya pikir sih 113 dia turun sih. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa masih ada kemampuan untuk dia naik. Untuk sampai 113.750 menurut saya terlalu jauh. Saya lebih senang di 113.539 sampai 112.995. Nah ini dia. Ini adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Oke, selanjutnya bagaimanakah Euro USD, rekan trader? Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini dia adalah antitesis dari indeks dolar Amerika. Di saat indeks dolar Amerika mengalami kenaikan, Euro USD perlahan namun pasti mengalami penurunan. Nah ini dia, rekan trader bisa lihat bagaimana penurunan yang terjadi. Ini news lagi terjadi, jadi dia masih goyang ya. Nah kalau saya lihat dia akan mengalami kenaikan, saya bisa memberikan sedikit estimasi kenaikan dia yang paling tertinggi di seputaran 0.7197140 dengan nilai terendah apabila terjadi penurunan saya berestimasi di seputaran 0.96447. Nah ini dia ya, saya kasih. Nah ini dia, saya masih tetap pikir dia akan mengalami penurunan dengan nilai yang paling maksimum penurunan adalah 0.96447, walaupun yang paling gampang dicapai adalah 96590. Oke, sekarang pound sterling uncle sam dolar. Nah, itu dia. Pound sterling. Rekan trader bisa lihat pound sterling news baru saja terjadi. Kita lihat dulu akibat news yang terjadi sekarang, kenaikan yang sangat luar biasa. Rekan trader lihat ya. Yang tadinya sell bearish ya, perlahan-lahan dia bullish ya. Perlahan-lahan dia bullish dan saya bisa bilang bahwa dia masih bisa naik terus sampai ketinggian yang paling tinggi itu di seputaran sini. 1.10786 ya. Karena news, kalau rekan trader lihat di time frame lebih pendek, ini news ini dia naik ya, baru aja news. Baru saja terjadi news. Nah, ini news baru saja terjadi, saya sudah menjelaskannya sebelumnya. Rekan trader bisa lihat. Saya mengestimasikan bahwa kenaikan dia itu sampai titik yang paling terendah di seputar titik tertinggi di 1.10786. Dan apabila terjadi penurunan, saya mengestimasikan bahwa penurunan dia yang paling maksimal itu di seputaran sini 1.09985. Oleh karena itu kita gambar dulu bagaimana pergerakannya. Nah ini dia berada sekitar sini 1.09985 sampai 1.10786. Oke, kita masuk ke gold. Rekan trader, bagaimanakah gold hari ini? Gold hari ini sudah sangat jelas, kita akan lihat di sini bahwa pergerakan gold adalah sebagai berikut. Dengan gold dengan indeks dolar yang naik mengakibatkan gold mengalami penurunan bearish ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa gold ini penurunan yang sangat luar biasa. Sekarang dia sedang berusaha untuk melakukan balik lagi naik ke atas ya. Saya bisa bilang bahwa apabila kenaikan yang terjadi, saya bisa bilang bahwa dia ini bisa naik sampai di level sini. Nah, 1672 masih bisa. Dan apabila terjadi penurunan, saya berestimasi bahwa 1656.83 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold pada hari ini. Nah, ini dia. Ini adalah rentangnya karena ini prinsipnya pasar masih sangat melihat pergerakan ke depan ya, karena menuju sampai di FOMC. Setelah itu baru kita bisa lihat arahnya seperti kayak gimana. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang, rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini dengan kekuatan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika mengakibatkan USD Yen Jepang juga mengikuti
kenaikan yang terjadi, jadi dia lebih banyak bullish ya. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader, saya bisa mengambil suatu estimasi bahwa kenaikan dia itu tidak tinggi. Ketinggian yang paling maksimum kalau dia terjadi kenaikan itu di seputaran 145.968. Untuk menuju 146 masih jauh. Dengan esensi bahwa apabila terjadi penurunan, saya mengambil suatu estimasi bahwa penurunan yang paling rendah adalah 145.612. Itu adalah nilai yang bisa terjadi apabila penurunan terjadi pada hari ini. Oke, rekan trader semuanya ya. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Rekan trader jangan lupa bergabunglah bersama market, masuk di websitenya, register di sana, tradinglah di sana, dan selalu memperoleh informasi setiap hari yang saya coba bawakan buat rekan trader semuanya. Subscribe channel kami, like channel kami, karena dengan mensubscribe artinya membantu kami membuat analisa-analisa yang lebih dahsyat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.